Selanjutnya untuk hukum Hess. Nah, di sini hukum Hess itu dia hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, jadi ibarat tuh kalau misalkan naik gunung, dia yang dihitung adalah titik awalnya, starting dia, sama endingnya di puncak gitu. Jadi whatever, mau dia lewat pakai pemandu, mau dia berkelok-kelok jalannya, mau dia berkelok-kelok gitu kan, mau dia lurus, mau dia zigzag gitu ya, dia akan tetap sama gitu. Kenapa? Karena dia hanya ditentukan dengan titik awal dan titik akhirnya gitu. Jadi dia nggak dilihat prosesnya, tapi dia dilihatnya startnya dari mana, sampainya dia kemana. Intinya apa? Tujuannya sama. Ya, jadi kalau di sini hukum Hess itu dia punya tujuan yang sama. Ya, di sini ada dua cara nih untuk menghitung hukum Hess. Yang pertama dengan manipulasi reaksi. Jadi nanti akan ada banyak reaksi. Intinya dia akan diminta gimana nih delta H untuk reaksi yang diminta. Yang kedua bisa dari data delta H. Ya, jadi ada banyak nanti delta H-nya. Kita langsung bahas aja. Ya, yang pertama tadi ini reaksinya sesuai dengan reaksi yang diminta. Ini saya gedein ya. Oke, di sini ya yang diketahui reaksinya ada reaksi berikut gitu. Nah, ini ya ada dua reaksinya. Dia diminta untuk reaksi pembentukan karbon monoksida. Ya, kemarin kita udah belajar ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang reaksi pembentukan. Pembentukan karbon monoksida berarti kalau pembentukan produknya adanya di akhir ya. Pembentukan monoksida berarti monoksida itu CO ya. Dia dibentuk dari apa aja? Dari C dan O. Ingat, yang dia gas dia harus dalam bentuk diatomik, berarti dia 2. Ya. Kalau udah kita setarain nih. Ya, di sini jumlah atom C-nya udah sama, O-nya belum ya. Di sini O-nya 1 ya. O-nya di sini 1, di sini 2. Berarti gimana caranya? Berarti yang kecil dibagi yang besar. Kenapa? Karena ini nggak boleh, ini udah fix ya. Ya, di sini udah fix nih, 1 mol. Berarti 1 mol CO. Boleh sih sebenarnya 2 mol, tapi kita pakai 1 mol aja lah ya. Oke. Ya, ini yang ditanya nih, berapa nih delta H buat reaksi ini? Nah, berarti dua reaksi ini kita akan otak-atik biar jadi reaksi yang diminta, reaksi yang ini. Nah, caranya di sini fokusnya, keywordnya itu ada di koefisien dan letak ruas. Ya, jadi letak ruas dan koefisiennya harus sama seperti reaksi yang diminta. Gitu. Coba kita lihat satu-satu. Yang ada C-nya, di reaksi nomor berapa nih? 1 atau 2? Di sini ada C-nya nomor 1 ya. Di sini letaknya di kiri ya, sebelum panah. Ini kan panahnya ya. Letaknya di kiri, terus koefisiennya 1. Berarti udah sama ya. Kalau udah sama tinggal kita tulis ulang aja. Berarti C plus O2 menghasilkan CO2. Di sini delta H-nya minus 394. Lanjut lagi nih. Nah, biasanya kalau dia diatomik molekul bebas itu pasti ada di banyak reaksi. Jadi kita abaikan aja O2-nya karena dia molekulnya bebas ya. Nanti kalau kita fokusnya ke oksigen nanti nggak selesai-selesai gitu. Jadi kita fokusnya ke CO aja. Nah, di sini yang CO kita lihat CO-nya adanya di mana dia? Di sini yang diminta dia pengennya di kanan. Koefisiennya 1. Sementara di sini adanya di kiri nih ya, sebelum panah nih. Koefisiennya udah 1. Berarti di apa ini? Dibalik. Jadi biar sama, kita balik nih. Kalau dibalik berarti yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Berarti CO2 akan menghasilkan CO plus setengah O2. Ya, delta H-nya di sini karena dia dibalik berarti tandanya kebalikan ya. Jadi kalau dia negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Berarti di sini positif 283. Nah, kalau udah kita jumlahin aja reaksinya. Mana nih yang bisa kita coret nih? Yang bisa dicoret yang sama ya. Nih CO2 coret ya, saling menghilangkan. Jadi kalau dia bisa dicoret tuh kalau dia berada di ruas yang berbeda. Jadi dia saling meniadakan. Nah, di sini oksigennya di sini 1, di sini setengah. Berarti 1 kurang setengah, berarti sisanya tinggal setengah. Nah, sisanya reaksinya kita tulis nih, berarti C plus setengah O2 akan menghasilkan CO. Delta H-nya jadi berapa? Ya udah, dikurang aja lah ya.
Berarti di sini 1, 1, 1. Cantik sekali karena di sini negatifnya lebih besar, berarti dia negatif 1, 1, 1. Ya. Ini jadi delta H yang diminta adalah yang ini, negatif 11 kilojoule. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2 ya, nomor berikutnya. Nah, di sini dia minta ya, di situ diminta adalah reaksi pembakaran ya, CH4 plus O2. Saya tulis ulang aja ya reaksinya, menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini yang diminta nih, delta H ini berapa nih? Nih yang dia minta. Nah, ini dari mana? Dari sini ya. Di sini yang nomor 2 ya, saya tulis dulu aja ya. Di sini ada CH4, untuk reaksi ini minta 2O2, dia menghasilkan CO2 plus 2H2O. Nah, ini yang diminta delta H-nya berapa nih? Ya, kalau kayak gini kita pakai yang cara nomor 2. Ya, tadi dia delta H reaksi itu atau apa? Delta H produk dikurang dengan delta H reaktan. Maksudnya apa nih? Produk itu adanya di kanan, atau bisa juga delta H reaksi kanan dikurang dengan delta H reaksi yang ada di kiri. Ya, berarti yang di kanan ada ini ya. Yang di kanan kita masukin nih, delta H reaksi di kanan. Ini harus dilihat ya koefisiennya. Kalau di sini kan diketahuinya ada bulatan ya, ada bulatan gini. Kalau bulatan ini berarti buat apa? Buat 1 mol. Ya, jadi nanti 1 mol itu berarti koefnya 1. Jadi kalau dia dimintanya lebih dari 1 berarti kita kaliin ya. Kita lanjut. Di sini CO2-nya koefisiennya 1 ya. Berarti di sini 1 dikali dengan delta H F CO2 ditambah dengan, nah ini dikali 2 ya, 2 dikali delta HF dari H2O dikurang dengan si 1 dikali delta HF dari CH4. Cukup ya, langsung aja lah ya, dari delta HF dari CH4. Ya, kita masukin ya di sini angkanya. CO2 itu minus 394 kilojoule ditambah dengan 2 dikali minus min 286. Nih, jangan lupa ya kurungnya kurung yang besar ya, dikurang juga dengan min 75 kilojoule. Ini yang sering terjadi kesalahan adalah ini kurungnya nggak dikasih kurung besar, jadi biasanya nanti dia ngelebur nih, jadi langsung dijumlahin sama yang ini gitu ya. Jadi kurung besar selesain dulu intinya yang sebelah kiri, baru yang kanan tuh. Ini berarti min 394, ini dikurang ya, terus ketemu min, langsung aja min. Berarti berapa nih ya, 217,572 ya. Nah, ini min ketemu min jadinya plus 75. Jadi berapa nih? Berarti 6 ya, 6 1966 ditambah dengan 75. Nah, kita kurangin 6 kurang ini berarti 1. Ini pinjamnya ini 9, ini jadinya 8, jadi minus 891 kilojoule per mol gitu. Ya, jadi ya tadi ya keywordnya letak luas dan koefisien buat tipe soal nomor 2 ya. Maaf, letak luas dan koefisien buat tipe nomor 1, dan yang kedua ya koefisiennya ya, kanan kurang kiri koefisiennya harus diperhatiin, jangan sampai kelewat ya. Biar lebih paham ada soal ya, coba bisa dikerjakan tuh soal ini ya, ini yang diminta ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.